warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Ya, sehat semua ya. Nah, Ibu absen dulu ya. Ahmad Aditya Fadila, Anissa, Almerita, Dani, Hari. Mudah-mudahan yang dalam keadaan sakit kita doakan agar cepat sehat dan bisa kembali mengikuti pelajaran seperti biasa. Kemudian sudah perhatikan kursi-kursinya, dirapikan. Jika ada sampah-sampah di bawah, dirapikan dulu. Alat tulisnya sudah disiapkan. Untuk pendidikan agama Islam silakan dikeluarkan. Biar lebih semangat belajarnya, coba kita tepuk semangat dulu. Tepuk semangat. Sebelum masukkan pelajaran, mari kita sama-sama berdoa. Mari kita ketua kelas, Madani silakan dipimpin. Bersama-sama kita membaca doa. Terima kasih. Kita lanjutkan dengan membaca Asmaul Husna secara bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik. Dengan berdoa semoga pembelajaran pada hari ini mudah-mudahan diberi kemudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, nah masih ingat pelajaran minggu lalu tentang apa? Baru tanda-tanda dari menurut ilmu fikih dan teologi. Ya, masih ingat ya. Kemudian Ibu mau sampaikan tentang tujuan pembelajaran. Peserta didik dapat menyimpulkan konsep balik, kewajiban bagi anak yang telah balik, dan tanggung jawab yang menyertainya atau taklif agar tidak tersesat dalam memahami prinsip keimanan. Nah, alur pembelajaran kita pada hari ini, nanti Ibu akan sampaikan materi, kemudian nanti ada diskusi kelompok, kemudian nanti ada tes, ya, tes individu. Dalam pembelajaran kita hari ini, nanti akan Ibu nilai. Jadi, Ibu harapkan semua anak-anak bisa ikut aktif dalam pembelajaran kita pada hari ini. Nah, kemudian, pentingnya kompetensi yang akan dicapai sangat penting karena melibatkan pemahaman dan penguasaan kompetensi yang esensial dalam membentuk karakter dan perilaku seorang muslim dewasa. Kompetensi ini membantu individu menjadi pribadi yang bertanggung jawab, juga berperan dalam membentuk masyarakat yang lebih baik dan harmonis. Kemudian, garis besar kegiatan pembelajaran meliputi pemahaman tugas dan tanggung jawab sebagai seorang muslim dewasa. Ini mencakup pemahaman tentang ibadah, moralitas, integritas, keadilan, dan pemahaman tentang hak dan kewajiban sosial dalam Islam. Akan Ibu bagikan untuk pre-testnya ya. Dikerjakan ya, jangan lupa diberi nama supaya Ibu mengetahui kemampuan awal kalian semua ya. Silakan jangan lupa nama diri semua. Silakan silakan yang kedua. Sudah semua dikerjakan tugasnya ya. Kita lanjutkan ke
Ada yang tahu ini gambar apa ini? Gambar pertama gambar apa? Seksi. Seksi, betul. Kemudian yang kedua, menutup aurat. Terus jelaskan. Menutup aurat tapi dengan celana yang ketat. Yang terakhir seperti apa? Kesimpulan yang terakhir. Udah balik pakai muslim. Pakai muslim. Nah, coba kita lihat benar kan jawaban temannya. Kemudian yang keempat, tertutup atau terbuka? Tertutup, bagus, kelihatan tidak langsung badannya? Tidak terlihat. Kemudian terbuka itu panjang atau pendek? Panjang menutupi dada. Jadi yang lebih tepat menurut syariat agama adalah gambar yang keempat. Kan? Ini kewajiban setelah memasuki usia balik yang pertama sholat fardu, kemudian yang kedua yang ketiga aurat. Nah, silakan simak videonya. Salihah, tanda-tanda balik telah kita pelajari bersama. Nah, selanjutnya sangat penting bagi kita untuk mengetahui kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan oleh anak yang telah balik atau dewasa. Nah, berikut aturan-aturan yang wajib kalian patuhi setelah balik atau dewasa. Yang pertama, sholat fardu. Kewajiban yang kedua adalah menutup aurat. Apakah kalian tahu yang dinamakan aurat ialah bagian tubuh manusia yang harus ditutupi? Menurut ketentuan syariat, bagi laki-laki auratnya adalah anggota badan antara pusar dan lutut, sedangkan perempuan adalah seluruh badan selain wajah dan telapak tangan. Apakah ada pertanyaan? Silakan. Ya, silakan Anissa. Dalam hadis yang sudah disebutkan tentang kewajiban sholat fardu, anak-anak wajib tutup ketika dia tidak sholat, padahal belum balik. Oke, dalam hadis tadi disebutkan ya, anak-anak yang sudah berusia 7 tahun sampai 10 tahun jika tidak sholat boleh dipukul, ya. Terus pertanyaannya kata Anissa, kenapa harus dipukul padahal dia belum balik? Nah, maksud hadis tersebut dipukul di sini banyak artinya ya. Dipukul dalam arti mendidik. Boleh dengan cara nasihat, itu sama seperti maksudnya bukan fisik semata ya, tapi seperti mendidik. Jadi orang tua punya tanggung jawab terhadap anaknya untuk mengajarkan tentang bagaimana sholat yang baik sesuai dengan waktu dan ketentuannya. Jadi ketika seorang anak itu sudah balik, dia bisa dengan mudah menjalankan atau melaksanakan sholat tersebut tanpa harus lagi dipaksa oleh orang tua. Bisa dipahami Anissa? Kita lanjutkan ya. Di sini sudah dibagikan. Ada kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Kelompok 1 tugasnya menjelaskan tentang bagaimana sholat fardu. Nah, kemudian kelompok 3 menutup aurat. Tugasnya menjelaskan nanti ya, mencari pengertian kemudian menjelaskan terhadap kelompok lain. Nah, di dalam presentasi nanti ada pertanyaan dari kelompok lain yang tidak dipahami, silakan dijawab. Nah, dibagikan tempatnya ya. Nah, silakan didiskusikan. Bisa buka bukunya untuk materi kewajiban setelah usia balik, ada pada halaman 68. Silakan dibuka. Halaman 68. Cari sesuai materi apa tugasnya. Silakan berdiskusi dengan kelompok masing-masing.
jika nanti jika ada yang kurang dipakai ini silakan ditanyakan ya. Untuk kelompok 1 gimana? Kewajiban saling berdoa untuk antara yang disebut zuhur, asar, maghrib, isya adalah ibadah yang wajib ditunaikan muslim yang tadinya ada prinsipnya pasal lillah bigawanha maka laksanakanlah ibadah latihan dan berkorbanlah. Quran surah Al-Kautsar ayat. Apakah ada yang ditanyakan untuk kelompok 1? Oh ya, silakan. Yang wajib adalah balik. Apakah sholat duha, sholat yang wajib dikerjakan setelah usia balik? Salat yang diwajibkan adalah salat fardu antara lain zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Jadi sholat duha ini termasuk sholat yang wajib atau sunnah? Sunnah. Iya, bagus. Bagaimana kelompok 2, apakah bisa dipahami? Iya, oke. Silakan kembali ke rumah, tepuk tangan untuk kelompok 1. Kelompok 2 silakan. Bagaimana? Kewajiban untuk merupakan salah satu sembuhan dari Allah yang wajib dilakukan oleh mereka yang sudah balik. Ada sehingga dari hal-hal yang tidak diinginkan. Wanita auratnya seluruh tubuh kecuali wajah dan telapak tangan. Laki-laki auratnya anggota badan antara besar dan lutut. Apakah ada pertanyaan? Ya, silakan kelompok 3. Aurat laki-laki adalah antara pusat dan lutut. Jadi, apakah sah sholatnya jika seorang laki-laki hanya menggunakan kaos oblong saja? Silakan. Sholatnya sah. Namun, ada beberapa yang di dalam sholat tidak dilakukan sehingga tidak ada pahala sholat. Iya, jadi sholatnya sah, namun tidak ada pahala dalam sholat, yaitu berpakaian atau adab berpakaian. Bisa dipahami? Ya, bisa dipahami. Silakan kembali ke bangku masing-masing. Tepuk tangan. Kelompok 3 membahas tentang kewajiban menuntut ilmu. Menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim, baik laki-laki ataupun perempuan, baik anak-anak ataupun orang dewasa, bahkan orang yang sudah tua. Kedudukan orang yang sedang menuntut ilmu disamakan dengan orang yang sedang berjihad. Baik, ada pertanyaan? Silakan kelompok yang bertanya. Menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Jadi apakah bagi muslim yang sudah tua juga harus tetap sekolah? Itu bukan cuma di sekolah, mendengarkan tausiah, ceramah, dan menghadiri majelis ilmu itu termasuk menuntut ilmu. Iya, bisa dipahami? Bisa ya. Oke, silakan duduk, silakan kembali. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Kita sudah selesai untuk presentasi kelompoknya ya. Kita lanjutkan. 1, 2, 3. Jika 15 tahun umurnya, maka masuk usia dewasa. Walau tak keluarga dan tidak mimpi basah, ia wajibnya hati syariah. Sudah semangat lagi? Oke, kita lanjutkan. Ini asesmen pembanding ini dibagikan untuk soalnya ya. Dikerjakan masing-masing ya, dijawab masing-masing. Oke, sudah semua. Tadi hasil dari
proses tadi ya. Mudah-mudahan nanti nilai dulu semua, nanti dikoreksi. Kesimpulan pembelajaran pada hari ini. Ada yang bisa menyimpulkan? Ya, silakan Sholat siang balik itu ada 3, yaitu 1 sholat fardu, 2 menutup umum, 3 menutup aurat. Iya, bagus. Jadi kesimpulan pembelajaran pada hari ini adalah tentang kewajiban setelah usia balik. Yang pertama apa tadi? Sholat fardu, menuntut ilmu, kemudian menutup aurat. Hasil evaluasi belajar, alhamdulillah sudah dikerjakan tadi dari pretestnya, kemudian ada diskusi kelompok ya, semua peserta aktif. Nah, kemudian ketika mengerjakan prosesnya tadi sudah baik, sudah ibu lihat ya. Refleksi proses pembelajaran ya. Apakah ada saran untuk pembelajaran kita selanjutnya? Silakan jadi. Oke, terima kasih. Nah, sebagai refleksi nanti Ibu akan mencari tentang metode yang lebih menarik ya, selain diskusi ya. Nanti kita coba misalnya metode Alkif itu seperti itu dan lain sebagainya. Ibu pelajari dulu untuk pembelajaran kita selanjutnya ya, supaya anak-anak lebih aktif lagi, lebih semangat. Nah, sebelum ditutup, untuk pekerjaan rumah ya, ada di halaman 73. Silakan dibuka halaman 73. Silakan dikerjakan di rumah dengan tujuan supaya lebih memahami materi pada hari ini. Halaman 73 bagian A dan B. Pembelajaran selanjutnya nanti tentang hijrahnya Nabi Muhammad ke Madinah. Silakan dipelajari materinya dulu sebelum nanti kita adakan pertemuan selanjutnya. Paham ya? Kemudian sebelum kita tutup pembelajaran pada hari ini, mari kita sama-sama menyanyikan lagu. Ya, pembelajaran ini dengan berdoa. Silakan kita kembali untuk berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Ibu hadirin, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.